Oke teman-teman, sejak kemunculan pertamanya di gadgetaudio.com beberapa waktu yang lalu, earphone ini langsung jadi banyak pembicaraan baik di Indonesia maupun di forum global. Karena untuk pertama kalinya Gadget mengeluarkan produk entry level yang bahkan termasuk kategori low budget dengan menyertakan switch atau saklar pengubah tuningan suara setelah sebelumnya TRN muncul terlebih dahulu dengan TRN MT1 Max-nya. Lalu apakah switch ini benar-benar bisa mengubah tuningan jadi sesuai dengan selera kita atau cuma gimmick teman-teman? Oke, ini review saya untuk Gadget Defy. Di AliExpress, harga dari Gadget Defy dengan switch ini 24 US dollar atau sekitar 360 ribuan. Sedangkan di Indonesia, harganya jadi sekitar 370 ribuan untuk harga termurahnya yang bisa saya temukan. Sedangkan yang tanpa switch, selisih harganya sekitar 50 ribuan. Jadi ada 4 varian di sini. Dengan switch dan dengan mikrofon, dengan switch dan tanpa mikrofon, tanpa switch dan dengan mikrofon, dan tanpa switch dengan tanpa mikrofon. Kalau di Gadgetnya sendiri menyebutnya dengan tunable version dan standard version. Spesifikasi secara di atas kertasnya bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Yang menarik dari Gadget Defy ini adalah untuk pertama kalinya Gadget ngerilis IM dengan switch untuk ngubah tuningan bahkan di harga yang kurang dari 500 ribuan. Untuk packagingnya sama aja dengan Gadget-Gadget dan CCA yang lain dan beberapa IM-IM Sci-Fi yang lain kayak Gadget dan TRN. Jadi nggak ada yang perlu kita bahas lagi sih di sini. Sudah hafal lah ya packagingnya mereka kayak gini-gini aja. Kecuali kemarin kita beli Gadget Linglong yang packagingnya lumayan berbeda. Untuk isi paket kelengkapannya kurang lebih juga sama kayak Gadget-Gadget pada umumnya. Cuma kali ini kita dapetin satu buah memori foam tips. Kalau di Gadget GVX kemarin kan kita dapatnya 3 foam tips ya. Itu memori foam semua. Nah, kali ini kita dapetin air tips silikon dan satu memori foam tips yang tadi. Untuk memori foam tipsnya hanya satu dan ukurannya kayaknya L ya ini ya. Cukup besar untuk telinga saya, tapi masih bisa masuk dan nyaman-nyaman aja. Tapi mungkin bakal lebih nyaman kalau kita dikasih yang ukuran S dan M juga. Untuk finishingnya lebih bagus memori foam tips dari Defy ini dibanding bawaannya Gadget GVX kemarin. Yang kali ini permukaannya lebih halus dan sepertinya juga lebih kuat, lebih nggak gampang sobek. Kabelnya Type-C, ukurannya 0,75 mm dan jenisnya OFC, silver plated, berbeda dengan Gadget GVX kemarin yang kabelnya nggak dilapisi silver plated. Yang kemarin warnanya agak keemasan khas tembaga, kali ini warnanya putih kayak silver. Jacknya seperti pada umumnya aja, 3,5 mm dengan gold plated, kali ini 3 pol aja karena saya beli Gadget Defy ini yang nggak ada mikrofonnya. Satu lagi, di sini kita dapetin semacam SIM card ejector yang fungsinya buat ngubah switch tuningannya. Lalu ini IM-nya teman-teman. Ada switch-nya di sini, ada nomornya 1, 2, 3, 4. Saya beli yang warna hitam ya teman-teman ya. Seluruh bodinya baik housing maupun faceplate-nya bermaterial metal yang cukup keras dan berat dengan finishingnya glossy kayak gini. Mungkin akan terlihat lebih elegan kalau finishingnya ini dibikin doff aja kali ya. Lagi pula fingerprint atau noda sidik jari juga gampang banget nempel di sini dan bikin IM-nya ini kelihatan kayak kotor. Untuk desainnya standar aja, nggak ada aksen aneh-aneh di sini. Kalau biasanya Gadget merilis IM dengan faceplate yang atraktif, kali ini desainnya kalem aja. Dengan sedikit lekukan-lekukan kayak gini, nggak ada lubang-lubang ala open back lagi. Lalu untuk fittingnya, ukuran housing dari Defy ini cukup tebal, cukup besar. Lalu juga dengan memori foam yang ukurannya besar tadi, teman-teman nggak perlu khawatir masuknya bakal susah. Yang belum terbiasa memakai memori foam, caranya ini ditekan-tekan dulu, sampai bentuknya kempes, jadi kecil. Kalau udah begini bisa dimasukkan ke telinga dan nanti di telinga dia akan mengembang sendiri ke ukuran yang sesuai dengan ukuran lubang telinga kita. Kenyamanannya buat saya nggak ada masalah, tapi mungkin bagi sebagian orang akan merasa sedikit capek karena belum terbiasa aja. Lalu dengan ear tipsnya yang silikon, di sini kita susah dapetin fitting yang pas karena ukuran nozzle-nya terlalu pendek. Nozzle di IM-nya pendek, di ear tipsnya pun juga pendek. Ketika dipakai berasa kayak kurang masuk ke telinga. Jadi mending teman-teman pakai yang foam aja, atau kalau mau pakai silikon tips, bisa ganti pakai ear tips silikon aftermarket, kayak Spinfit CP100 atau Final Audio Type E. Atau yang lain lah, yang nozzle-nya agak lebih panjang biar gampang dapetin fittingnya yang pas. Lalu yang kedua, ini adalah IM pertama yang saya ngerasain nyetrum-nyetrum saat dipakai di laptop atau di komputer PC. Padahal IM-IM saya yang lain, kayak Gadget GVX, Tin C2 Match Warrior, dan Gadget Linglong yang juga materialnya metal, nggak ada yang nyetrum-nyetrum kayak gini. Awalnya saya ngerasa heran kenapa ketika dipakai itu berasa kayak gatal-gatal di telinga. Awalnya sih saya kira memori foam tipsnya yang bikin gatal ya. Setelah diganti pakai silikon tips, loh kok sama aja tetap gatal. Setelah saya pastikan lagi, ternyata gatal-gatal ini cuma muncul pas saya pakai IM ini di laptop atau di komputer PC. Dan setelah dipastikan lagi, ternyata bukan gatal teman-teman, tapi memang nyetrum-nyetrum kecil. Dan ini nggak nyaman banget. Tolong teman-teman betul-betul pertimbangkan ini, kalau kebutuhannya pakai IM ini di laptop atau di komputer PC. Untuk di HP sih nggak ada masalah. Kalau mau dibilang IM ini nyetrum karena sistem grounding listrik di rumah saya yang kurang baik, ya itu mungkin saja. Tapi anehnya ini nggak terjadi untuk IM-IM saya yang lain sampai detik ini. Cuma di Gadget Defy ini aja. Untuk sound quality-nya secara umum, dengan semua switch tuningannya di posisi off, tonal dari Gadget Defy ini cenderung punya boost di bass dan treble-nya, dan punya tonal balance yang bagus. Kita mulai dari bass-nya, ini seakan nggak sejalan sama gambar grafik di frekuensi response-nya.
Kalau kita lihat di frekuensi responsnya, kelihatan kayak netral banget ya teman-teman ya. Hampir menyerupai netralnya Tanjim Zero. Tapi setelah didengerin, bass boostnya di sini kalau saya bilang masih sedikit kebesaran untuk dibilang netral. Kalau Tanjim Zero yang jadi referensinya, terutama di bagian sub bassnya. Tapi bassnya ini tetap jadi bass yang bersih dan rapi teman-teman. Gebukannya cukup dalam tapi nggak sefokus gebukannya ZVX. Secara speed juga sedikit lebih lambat dari ZVX. Untuk switchnya, kita bisa menaikkan lagi boost di bagian bassnya ini dengan switch nomor 1 sampai 3. Dengan bass boost level paling besar di switch nomor 3. Cuma sayangnya 3 switch untuk bass ini nggak bisa kita akumulasikan. Atau nggak bisa 1 tambah 2, atau 1 tambah 3, atau 2 tambah 3 kayak gitu. Ketika kita nyalain switch 1 dan 2, itu sama aja kayak kita nyalain switch 2 aja sendirian. Switch nomor 3 juga sama, dan level paling ngebassnya ada di switch nomor 3 ini. Tapi tetap, ini mungkin bukan bass yang akan bisa memuaskan telinga bass head, dan tetap kita dapetin bass yang fun tapi rapi, dan cukup cepat walaupun bukan yang cepat-cepat banget. Lalu mid, di bagian vokal, baik vokal laki-laki maupun perempuan di sini ketebalannya berasa pas. Nggak ketebelan dan nggak ketipisan. Sedikit lebih tebal dari vokalnya ZVX dan lebih lepas. Artikulasinya juga jelas, si Blanche dan Shouty ada dengan taraf yang sangat aman dan nggak mengganggu sama sekali, sekedar ada, dan mungkin jadi pemanis aja, sedikit nambah kesan detail dan bening. Vokal Defy ini juga dinamis dan bisa menyampaikan emosi dari lagu dengan sangat baik. Vokal di sini boleh dibilang jadi alasan utama kenapa saya pribadi suka sama KZ Defy ini. Kalau sebelumnya saya favoritkan Tanjim Zero untuk urusan vokal, nah vokal di Defy ini cukup searah sama Tanjim Zero. Hanya sedikit aja lebih tipis. Yang paling terasa, vokal di Defy ini bisa dibilang bening, jernih, cukup maju posisinya, dan nggak ada kesan mendem sama sekali. Untuk instrumen juga timbrenya bisa dibilang cukup natural, sama sekali nggak ada kesan metalik. Lalu untuk switchnya, kita bisa utak-atik vokalnya ini dengan switch nomor 4. Vokal akan jadi sedikit lebih maju, kesan beningnya juga sedikit meningkat. Nggak yang signifikan gimana-gimana banget, tapi cukup terasa lah, dan masih aman dari Shouty maupun sibilance-nya. Lalu high atau treble-nya, secara presentasinya juga pas, lepas, kadar bright-nya pas, bukan bright yang nusuk ataupun kasar. Searah lah dengan vokalnya yang netral. Treble di sini juga masih netral dengan presentasi yang pas, nggak terlalu maju dan nggak mendem sama sekali. Secara ekstensinya juga cukup panjang untuk menjangkau nada-nada tinggi dengan presentasi dan detail yang bagus dan nggak nyakitin telinga sama sekali. Switch nomor 4 juga sedikit punya pengaruh di treble-nya ini kalau dinyalakan. Clarity di bagian treble juga terasa ada peningkatan dengan switch nomor 4 ini dinyalakan dan masih aman dari treble peak. Nah, secara overall tonalnya bisa dibilang kalau dari KZ di range harga seginian, 300 ribuan, KZ Defy ini bisa dibilang yang paling netral kalau semua switch-nya dimatikan. Secara tonalnya bisa dibilang kalau KZ Defy ini adalah untuk teman-teman yang bosen sama Tanjim Zero, yang mungkin terasa terlalu netral dan merasa kurang fun karena presentasi bassnya yang sangat minim. Tapi untuk yang suka vokal, pokoknya yang mau vokalnya juara di kelas harga seginian, tetap sih buat saya Tanjim Zero belum ada yang bisa gantikan, termasuk KZ Defy ini. Untuk tuningannya ini, sebenarnya KZ mengklaim kalau 4 saklar switch ini bisa menghasilkan 16 tuning style. Tapi nyatanya nggak seperti itu teman-teman. Dari yang saya ulik, dengan 4 switch tuningan ini, hanya ketemu tuningan standar, atau semua switch dibikin off, lalu tambah bass level 1 dengan switch 1, tambah bass level 2 dengan switch nomor 2, tambah bass level 3 dengan switch nomor 3, tambah treble dengan switch nomor 4, dan kombinasi 1-4, 2-4, dan 3-4. Itu aja. Untuk kombinasi switch yang lain, hanya akan menghasilkan suara yang mengulang dari kombinasi-kombinasi yang udah saya sebutkan tadi. Lalu untuk teknikalitasnya, Defy ini punya sound staging yang lebar secara horizontalnya, terasa cukup lega lah, sedangkan secara vertikal dan kedalamannya biasa aja. Nah, yang menarik di Defy ini sama kayak ZVX, yaitu separasinya yang sangat bagus, pemisahan antara vokal dengan instrumen, dan instrumen dengan instrumen lain sangat baik. Clarity-nya juga sangat baik, jernih, bening, lepas, nggak ada kesan butek dan mendem sama sekali, tapi dengan layering dan imaging yang masih sedikit di bawahnya KZ DVX. Detailnya juga cukup baik untuk IAM di kelas harganya. Oh iya, menyalakan switch nomor 4 di sini juga sedikit ngasih kesan meningkatnya clarity dan detail di KZ Defy ini. Oke, itu aja review dari saya untuk KZ Defy ini teman-teman. Kesimpulan dari saya, KZ Defy ini bisa saya rekomendasikan ke teman-teman yang bukan bass head. Mungkin juga bisa dibilang salah satu IAM yang kita wajib punya untuk saat ini, untuk jajaran KZ non bass head, karena barangkali akan sulit untuk cari tuningan yang seperti ini di jajaran IAM KZ. Sampai saat ini bahkan masih baru Tanjim Zero aja yang punya tuningan yang lebih netral dari KZ Defy ini di kelas harga yang sama. Dan menariknya, di KZ Defy ini kita masih bisa menambahkan bass boost dengan 3 level yang bisa kita atur sendiri saat bosen dengan tuningan defaultnya yang netral atau merasa kurang fun. Oke, untuk teman-teman yang suka ulasan dari channel ini silahkan subscribe. Dan seperti biasa kita ngobrol diskusi di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah subscribe dan support channel ini, terima kasih banyak. Semoga lekas bisa sampai ke 1000 subscriber ya teman-teman ya, supaya channel ini bisa lebih cepat berkembang dan makin banyak pengalaman yang bisa kita saling share di sini. Like kalau teman-teman suka video ini, kita ketemu lagi di kolom komentar dan di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Oke, assalamualaikum.